Ya, balik lagi sama gue, Satya Motovlog. Dan kali ini hari Minggu, masih kosong banget jalan, masih pagi. Jadi gue mau jalan-jalan doang, sama gue mau ngasih tahu tentang kenapa gue milih motor ini dibanding motor lain. Ya. Hari Minggu pagi, cuaca cukup cerah sih, nggak kayak minggu lalu tuh hujan kacau banget. Oke, jalan. Ya, hari ini gue mau karena lumayan banyak yang nanya, gue pengen ngasih tahu kenapa gue milih motor ini dibanding motor lain. Ya, mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama itu menurut gue kenapa gue lebih memilih motor ini dibanding motor 2,5 atau 200 lainnya adalah yang pertama itu harga. Ya mungkin ini untuk 200 cc ya nggak ada lawan, maksudnya nggak ada yang setara sama 200 cc, maksudnya yang ada itu sekarang di pasaran 150 sama 250, sedangkan gue 200. Dan harga gue waktu beli ini itu 37 juta. Pertama kali motor ini keluar di Indonesia itu sebenarnya harga aslinya itu adalah 59 juta. Tapi karena ada apa ya namanya, kayak orang Indonesia gitu mau buat pabrik KTM di sini, jadi orang KTM-nya tuh ngasih diskon buat motor-motornya yang dikirim ke sini. Ya, sekarang itu harga motornya adalah 37 juta, dan itu dimana itu tuh nggak ada setaranya ya, kayak kalau 250 jauh di atas, sekitar 40-50 sampai 60 malah. Sedangkan yang 150 cc itu sekitar 30-an juga. Nah, mungkin ini kita hitungnya setaranya sama 150 aja kali ya. Oke, itu dari masalah harga. Yang kedua adalah menurut gue motor ini dari desain. Oke, untuk desain mungkin setiap orang beda-beda ya. Kayak kalau gue sendiri suka itu motor yang tengahnya itu telanjang. Telanjang tuh dalam arti gimana ya? Kayak motor-motor street fighter kayak Z250 SL, CB150R, ya motor-motor yang tengahnya kelihatan tuh. Nah, itu gue suka tuh. Sedangkan motor ini tuh iya, walaupun dia firing, tapi tengahnya itu dia kebuka gitu, nggak kayak yang firing lain. Kalau firing lain kan ketutup kan biasanya. Nah, kalau ini tuh kebuka. Setelah itu untuk depan sebenarnya gue fine aja sih, walaupun banyak orang yang banyak ngeluh kayak kok aneh sih depannya lampunya 2 gitu. Maksudnya tuh lampunya 2 tuh aneh. Kalau kalian lihat di depan tuh agak aneh gitu. Setelah itu dari kedua itu desain. Yang ketiga adalah menurut gue itu fitur dari speedometernya. Menurut gue ini cukup lengkap dengan adanya, ini full digital ya, dengan ada gear, speedometer berapa, terus lama berkendara berapa, rata-rata saat Anda berkendara itu berapa, ada jam, ada keterangan suhu, ada keterangan bensin juga. Dan yang gue suka juga di sini ada pilihan untuk ngelihat berapa kilometer lagi lu itu harus ke tempat servis motor. Jadi kayak ada pengingatnya ya, jadi enak. Setelah itu yang keempat, untuk yang keempat sih menurut gue yang gue suka dari dalam motornya adalah sisi dari handling. Setelah itu shocknya, habis shocknya setelah shock itu yang gue suka selanjutnya adalah lampu. Nah,
Kenapa gue suka? Yang pertama itu untuk lampu, dia itu dua-duanya proyektor. Nah, ini yang menurut gue bagus. Kayak di motor-motor lain sekitar 250 sampai 150 cc sampai 250 tuh gue belum nemuin motor yang udah ada proyektornya kayak gini, belum ada. Jadi baru motor ini, makanya itu gue lumayan suka sama ini motor. Setelah itu masalah rem, dia itu dari Bybre yang katanya masih satu perusahaan sama Brembo, dan gue berasa kayak ini rem tuh enak. Ini rem tuh enak banget, serius, nggak bohong gue. Setelah itu shocknya itu dari WP. Ya, kalian mungkin ada beberapa yang tahu merek WP lah ya, salah satu shock yang dipakai di motor Moto2 di waktu lomba itu. Gue suka kenapa kalau ada polisi tidur atau lubang itu empuk gitu loh, bantingannya tuh nggak kasar. Makanya itu sih gue suka di motor. Sekarang kita masuk ke kekurangan, karena motor tuh ya namanya motor nggak mungkin sempurna kan, pasti ada yang kurang ya kayak gitu. Nah, untuk motor ini menurut gua itu yang kurang adalah, yang gua kurang suka ya, yang pertama itu suhu. Ini mungkin bagi beberapa orang penting ya, maksudnya gua juga sendiri ngerasa risih sebenarnya kalau lu makin motor abis kenceng. Nah, habis itu langsung tuh motor bunyi terus langsung panas deh tuh. Nah, panasnya itu ya kalau kita bandingin sama motor Jepang, ini nggak kira-kira panasnya. Kayak panas pakai banget kalau istilahnya, apalagi di paha ya. Itu paha lu kalau nggak pakai celana, gue jamin tuh perih gitu. Gue soalnya pernah. Suhunya emang agak panas sih, mungkin suhu motor khas Eropa kali ya. Setelah itu yang kedua yang gua nggak suka dari ini motor itu adalah bunyi knalpotnya. Kalian bisa dengar ini knalpot berisik banget, tapi itu berisiknya tuh nggak indah gitu. Berisik aja. Jujur gua kurang suka sama bunyi knalpotnya. Oh iya, sampai lupa tadi. Ini satu lagi kelebihan dari motor ini yang gue suka ya, bukan kelebihan sih, yang gue suka adalah ininya. Ini lambang ini nih, itu ada LED-nya. Jadi tuh kalau saat lu malam tuh keren gitu ngeliatnya. Ini ada lampunya, dan itu nggak ada di motor-motor Jepang. Di Ninja 2,5 tuh nggak ada, atau di R25. Jadi tuh ini tuh kayak berasa spesial di sana sih, kayak ininya ada lampu, kayak ada di sisi kecil motor yang menurut gue itu menarik gitu dari motor ini jadinya. Hal ketiga yang buat gue kurang suka sama motor ini itu adalah nih, warnanya itu doff. Itu nggak jelek, sumpah. Warna doff itu bagus, gue suka sebenarnya. Gue suka banget warna doff. Tetapi itu yang buat gue agak kurang suka saat motor ini kena hujan. Saat motor ini kena hujan atau lecet, yang namanya warna doff itu pasti langsung kelihatan. Maksudnya tuh nih kayak ini aja, bekas kena percikan air doang nih, itu langsung berbekas gitu. Jadi kayak nggak enaknya di sana. Jadi kayak lu tuh dikit-dikit bersihin motor, sedangkan kalau motor yang warnanya glossy atau metalik itu tuh tinggal dilap doang udah hilang. Beda sama motor doff yang harus bener-bener kena air dikit harus dilap biar nggak ada bekasnya. Setelah itu yang gue kurang suka dari ini motor adalah spionnya. Mungkin nggak semua dari kalian setuju tentang ini. Maksudnya ini tuh bagi gue terlalu lebar, kayak nih spion lebar banget gitu kan. Kayak bener-bener lu kalau lagi nyelip di jalan tuh, gue pernah nih sekali pakai ininya kebuka, itu dikit-dikit nyenggol. Kan kampret ya, jadi dikit-dikit nyenggol mobil, nyenggol motor, kan nggak enak gitu loh. Nggak jadi takut, maksudnya bukan takut sih, kayak nggak enaknya sama orang yang kena senggol kan. Ntar kalau ada masalah kenapa ya. Jadi gue kalau biasanya sehari-hari ini gue tutup, bisa dilipat ke dalam, tapi nggak bisa dilepas. Ya mungkin sekian dulu video gua tentang opini gua tentang motor KTM RC200 gua ini. Dan makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, satu lagi,
Buat yang mau komen, mau tanya-tanya seputar teknologi, mau itu HP, handphone atau apapun itu, bisa komen di bawah. Ntar gue akan jawabin semampu gue. Ya udah, itu aja. Sekian dari gue dan sampai jumpa lagi.